DPR RI telah menerima surat Presiden Joko Widodo terkait pengajuan calon Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Surpres tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Surpres yang semula rencananya akan diserahkan pemerintah pada 23 November lalu ditunda mengingat Ketua DPR RI Puan Maharani sedang mengikuti rangkaian sidang AIPA di Kamboja. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa akan memasuki pensiun pada 21 Desember mendatang. Dalam konferensi persnya, Puan Maharani mengatakan pihaknya memiliki waktu yang cukup untuk membahas surpres sebelum DPR RI memasuki masa reses pada 15 Desember mendatang. Sesuai mekanisme yang berlaku, surpres akan ditindaklanjuti atau diproses melalui alat kelengkapan dewan terkait, yakni Komisi 1 DPR RI. Dalam kesempatan ini, Puan memastikan surpres yang diterima DPR RI adalah yang pertama. Hal ini sekaligus membantah adanya spekulasi bahwa surpres sudah pernah dikirimkan sebelumnya. Puan Maharani menyebutkan nama calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo adalah Laksamana TNI Yudo Margono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Surpres sekali lagi saya sampaikan baru saya terima hari ini, DPR baru menerima hari ini, tidak ada pengambilan surat kembali atau pergantian atau wacana merubah nama yang sudah ada minggu lalu diganti minggu ini karena memang suratnya belum ada, ya kan begitu Pak? Karena seperti ada spekulasi yang menyatakan bahwa surat sudah dikirim tapi diambil kembali dengan spekulasi bahwa jangan-jangan ada pergantian nama yang diusulkan oleh Presiden. Tidak ada sama sekali, surat baru diterima hari ini dan secara langsung saya sebagai Ketua DPR didampingi pimpinan DPR yang lain menerima langsung dari Bapak Mensesnek. Adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Ahmad Rizky Sadik menilai keputusan Presiden Jokowi menunjuk KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai pilihan yang tepat. Meski tak menjadi keharusan, pergantian matra yang menduduki posisi Panglima TNI sebaiknya dilakukan. Ia menyebut bahwa Panglima TNI yang baru akan mempunyai pekerjaan rumah atau PR yang tidak mudah. Salah satunya menyiapkan infrastruktur pengamanan penyelenggaraan pemilu 2024 agar dapat berjalan aman dan lancar. Artinya siapapun yang terpilih, yang ditunjuk oleh Presiden, itu mempunyai kewajiban untuk menata infrastruktur pengamanan pelaksanaan pemilu 2024. Nah, saya kira itu tantangan terberatnya, sehingga pada saat proses regenerasi apabila ada terjadi pergantian kepemimpinan Panglima baru di tahun 2023 akhir itu tidak menimbulkan kegaduhan apapun. Nah, kita tidak membutuhkan, tetap semuanya bisa berjalan, perpindahan ke tangan calon Panglima yang baru lagi, ataukah mungkin diperpanjang, saya nggak tahu juga, itu juga ada ruang undang-undangnya, itu bisa berjalan secara smooth dan bisa lancar. Hingga saat ini, DPR RI tengah mengatur dan mencocokkan jadwal para pimpinan untuk melaksanakan rapat pimpinan dan badan musyawarah agar fit and proper test calon Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono dapat segera dilangsungkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, dalam melakukan proses fit and proper test, DPR harus melalui mekanisme dan prosedur yang ada sesuai dengan tata tertib agar semuanya berjalan lancar. Sufmi Dasko mengatakan, masing-masing pimpinan DPR RI saat ini sedang menjalankan agenda penting kedewanan, sehingga perlu upaya mencocokkan waktu untuk mengatur diadakannya Rapim pada minggu depan yang kemudian dilanjutkan dengan rapat badan musyawarah. Setelah menjalani prosedur tersebut, Badan Musyawarah akan menunjuk komisi teknis, dalam hal ini Komisi 1 DPR, untuk melaksanakan fit and proper test calon Panglima TNI. Sedang mencari kecocokan waktu para pimpinan DPR yang memang sedang ada kegiatan. Kita akan aturin dan komunikasikan dengan Bu Ketua serta pimpinan lain apakah memungkinkan itu minggu depan diadakan Rapim, dan Bamus untuk menugaskan Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi 1, untuk melakukan kegiatan fit and proper sesuai dengan mekanisme yang ada.
Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad juga menegaskan DPR RI akan menjalankan fit and proper test Panglima TNI ini melalui mekanisme dan prosedur yang benar dan tahapan-tahapan sesuai tata tertib agar tidak ada permasalahan di kemudian hari. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.